Alhamdulillah kabar saya sehat seperti dengan kabar Bu Sika. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu, karena Bu Sika sudah mau meluangkan waktu untuk kita ngobrol-ngobrol santai di sini, di tengah-tengah kesibukan Bu Sika yang sangat luar biasa. Iya Bu, dengan senang hati. Baik Bu, pertemuan kita hari ini adalah menindaklanjuti obrolan kita yang kemarin tuh Bu, tentang supervisi akademik, di mana kegiatan supervisi akademik ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kita sebagai guru dalam meningkatkan pembelajaran di kelas. Warni siap dengan senang hati. Iya, jadi begini Bu Sika, kegiatan supervisi akademik ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap pra-observasi, yang kedua observasi, yang ketiga pasca observasi. Jadi kegiatan kita ngobrol seperti ini sebenarnya sudah masuk ke tahap awal, sih ke tahap supervisi akademik yang awal, yaitu pra-observasi. Kegiatan ini untuk melihat bagaimana kesiapan Bu Sika dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas nanti ketika observasi. Iya Bu. Jadi Bu Sika, kalau boleh saya tahu, persiapan-persiapan apa saja sih yang sudah Bu Sika buat untuk kegiatan supervisi akademik nanti ketika observasi? Persiapan yang sudah saya siapkan sendiri Bu Warni. Yang pertama saya sudah mempersiapkan RPP yang terintegrasi dengan pembelajaran diferensiasi. Iya. Kemudian saya juga sudah menyiapkan LKPD dan media pembelajaran yang akan saya gunakan nanti. Oh baik Bu Sika, dalam kegiatan pembelajaran di kelas nanti Bu Sika kan akan menerapkan pembelajaran RPP yang terintegrasi ke dalam diferensiasi. Kalau boleh saya tahu Bu, materi yang akan Ibu sampaikan nanti di RPP itu apa ya Bu? Materi yang akan saya sampaikan nanti itu terkait bunyi-bunyi sila Pancasila beserta simbol-simbolnya Bu. Oh baik, Bu Sika mengajar di kelas 1 ya? Ya betul sekali. Jadi materi yang akan Ibu sampaikan itu adalah bunyi-bunyi Pancasila dan simbol-simbolnya ya Bu ya. Tujuan dari materi yang akan Ibu sampaikan itu apa Bu ke peserta didik? Tujuannya sendiri agar peserta didik itu mampu menyebutkan bunyi sila Pancasila dan mengerti arti dari lambang-lambang sila Pancasila itu, seperti contohnya seperti bintang itu lambang sila keberapa, kemudian rantai lambang sila keberapa, seperti itu bisa mengenal lambang-lambangnya. Baik. Berarti tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai adalah peserta didik dapat atau mampu untuk menyebutkan bunyi-bunyi Pancasila dan simbol-simbolnya, begitu ya Bu ya, baik secara lisan maupun tulisan. Jadi menurut Bu Sika, kira-kira metode atau media pembelajaran apa sih yang pas untuk RPP yang akan Ibu terapkan nanti ketika observasi di kelas Bu? Untuk media yang akan saya siapkan nanti, saya menggunakan media audiovisual dan media gambar. Kemudian untuk metodenya saya menggunakan metode snowball drawing. Mengapa Bu Sika memilih metode snowball drawing dan media pembelajaran audiovisual dan media gambar? Mungkin Bu Sika bisa memberi alasannya Bu? Baik Bu Warni. Untuk alasannya, yang pertama sesuai dengan RPP yang sudah saya buat Bu Warni, Iya. itu terintegrasi oleh pembelajaran diferensiasi. Jadi untuk metodenya snowball drawing saya pilih yang pertama itu karena saya kan mengajar di kelas 1, di mana anak kelas 1 itu anak di usia yang lagi senang-senangnya bermain. Bermain ya Bu, iya. Jadi saya selipkan permainan itu tapi dengan pembelajaran. Gitu, seperti itu. Jadi ketika nanti saya permainan itu diselipkan materi, jadi nanti dia bisa lebih cepat mencernanya seperti itu. Jadi kan asik permainannya, tidak membosankan seperti itu. Jadi seolah-olah mereka itu bermain tapi belajar ya Bu ya? Iya, betul sekali, Bu. Oh iya. Ada lagi Bu, kenapa alasannya menggunakan media gambar begitu? Untuk medianya, alasan saya menggunakan media audiovisual yang pertama itu saya kan sudah melakukan asesmen awal di awal nih. Iya. Oh ya, sesuai dengan ini ya Bu ya, diferensiasi konten ya. Betul sekali. Saya sudah melaksanakan asesmen awal di mana anak-anak didik saya ini ternyata banyak yang menyukai
pembelajaran seperti film-film seperti itu, video audiovisual. Kemudian anak-anak saya juga suka mengamati gambar-gambar, jadi saya menyediakan media audiovisual dan media gambar seperti itu. Jadi untuk kegiatan kegiatan pembelajaran ibu lakukan nih, ibu kan menggunakan metode snowball throwing dan media pembelajaran audiovisual, gambar juga ya Bu ya. Berarti Bu Sika ini sebelum melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, Bu Sika ini dulu ya Bu ya, melakukan asesmen awal. Iya, betul sekali. Untuk mengetahui minat mereka itu belajarnya seperti apa, daya tarik mereka untuk belajar ke materi itu seperti apa. Bagus sekali tuh Bu, diferensiasi kontennya Bu Sika dapat begitu. Terima kasih Bu Sika. Nah, setiap kita melakukan kegiatan nih Bu Sika ya, setiap kita melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, biasanya kan rencana yang kita buat atau RPP yang kita buat itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Kadang kita itu menemukan suatu kendala. Nah, kira-kira dari rencana yang Ibu Sika buat bisa terprediksi nggak? Kira-kira kendala apa sih yang akan saya hadapi begitu? Untuk kendalanya sendiri, Bu Arni, kan media saya gunakan audiovisual. Itu terkait dengan penggunaan listrik dan lain-lainnya. Itu kan pasti tidak menutup kemungkinan bakal ada mati lampu atau lampunya padam. Untuk itu saya membawa satu media lagi, itu alternatifnya media gambar. Seperti itu. Oh iya, good job sekali buat Bu Sika, keren. Nah, kalau mendengar dari perangkat pembelajaran yang Bu Sika buat, dari LKPD yang berdiferensiasi, dari RPP yang berdiferensiasi, terus media pembelajaran yang Bu Sika buat, bahkan kendala yang nantinya akan Ibu Sika hadapin pun sudah Ibu prediksi begitu. Saya kira Bu Sika ini sudah sangat siap sekali untuk observasi. Kira-kira kapan Ibu mau observasi? Insya Allah saya sudah siap untuk observasi, tapi kemungkinan 5 hari ke depan ya Bu Warni, karena kebetulan di hari Senin itu ada pelajaran PPKM, jadi saya akan melaksanakan observasi di hari ada pelajaran PPKM tersebut. Oh, berarti kira-kira di hari Senin ya Bu ya? Iya, kalau 5 hari ke depan kan berarti di hari Senin. Nah, kebetulan di hari Senin itu Bu Sika ada pelajaran PPKN, materi PPKN. Jadi ini berarti 5 hari ke depan hari Senin. Baik Bu Sika, saya rasa pertemuan kita hari ini sudah cukup ya Bu ya. Kita siap untuk ketemu lagi nih berarti di hari Rabu. Insya Allah untuk siap observasi ya Bu ya. Nanti mohon izin saya akan mendampingi Bu Sika observasi. Tapi nanti di situ bukan saya akan melihat kesalahan ataupun maksudnya kekurangan dari Bu Sika gitu. Kita ini nanti sama-sama mengobservasi untuk hasilnya, untuk sama-sama kita perbaikan ke depannya supaya pembelajaran kita itu lebih baik gitu Bu Sika. Saya rasa cukup sekian pertemuan kita. Saya mohon maaf sudah mengganggu waktu Bu Sika. Saya ucapkan terima kasih.
Ibu absen dulu ya nak. Hari ini siapa yang tidak hadir? Noval. Selamat. Ya, Sena. Nah, ini hadir semua ya. Ayo sebelum kita mulai silakan berdiri dulu. Berdiri. Rizky jangan berdiri ya. Sebelum kita mulai silakan cek kerapian. Kalau bajunya masih ada yang dikeluarin silakan dimasukin dulu. Dasinya semua dicek kerapiannya. Kitanya bernyanyi Garuda Pancasila hafal semua. Kita mulai 1, 2, 3. Perhatikan gambar yang ibu pegang di depan. Ini kira-kira gambar apa nak? Gambar apa? Gambar Garuda. Kira-kira di sininya ada gambar apa aja? Ini gambar apa? Gambar burung Garuda. Jadi nah hari ini kita akan belajar tentang bunyi sila-sila Pancasila dan lambangnya. Ayo anak-anak silahkan perhatikan video berikut ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Dilambangkan dengan bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dilambangkan dengan mata rantai. 3. Persatuan Indonesia. Dilambangkan dengan pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Dilambangkan dengan kepala banteng. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilambangkan dengan tali dan kapas. Pancasila. Ayo kita ucapkan bersama-sama ya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Dilambangkan dengan bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dilambangkan dengan mata rantai. 3. Persatuan Indonesia. Dilambangkan dengan pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Dilambangkan dengan kepala banteng. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah? Coba perhatikan. Ibu punya gambar. Ini tadi gambar apa? Pancasila. Nah, ini Garuda Pancasila ini nak, yang pertama ada apa nak? Ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya apa? Bintang. Kedua apa? Ada apa? Bunyinya apa? Kemanusiaan. Yang ketiga ada apa?
ibu mau lempar, tapi ini simbol sila Pancasila. Simbol sila yang pertama. Bintang. Simbol sila kedua, lempar ke temennya. Rantai. Simbol sila ketiga. Tangan dulu. Ayo nah, sekarang kita sebutkan bersama-sama. Pancasila. Simbol sila pertama. Simbol sila kedua. Simbol sila ketiga. Simbol sila keempat. Simbol sila kelima. Sudah hafal? Ada yang ingin bertanya? Tidak? Ini ada lembar kerja peserta didik. Nanti Ibu jelaskan terlebih dahulu ya nah sebelum kalian mengerjakannya. Ya, silakan siapkan pensilnya dulu dan penghapus alat tulisnya taruh di atas meja semua. Nah, cara mengerjakannya di sini coba lihat, kelihatan semua? Nanti yang suka menggambar boleh digambar lambangnya di sini, lambang sila pertama apa kira-kira boleh digambar di sini. Nanti yang suka menjodohkan boleh ditarik nih. Yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya apa? Bintang kan sudah dibahas contoh satu. Ditarik berarti dipasangkan dengan bintang. Yang kedua kira-kira lambangnya apa? Nanti disambungkan lagi ke lambangnya. Ya? Paham? Ada yang ditanyakan sebelum dibagikan? Sudah? Sudah selesai? Sudah selesai semua? Ya, Ibu sekarang minta Sabrina menyampaikan hasil kerjanya. Ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang, kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya rantai, persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, lambangnya kepala banteng, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya padi dan kapas. Kasih tepuk tangan untuk Sabrina. Selanjutnya Ibu minta Naza, silakan maju ke depan Naza. Temennya hasil kerjanya Naza. Ayo Naza, silakan dibacakan Naza. 1, 2, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 3 padi dan kapas. Oke, kasih tepuk tangan untuk Naza. Kesha. Mbak Kesha, liatin hasilnya ke teman-temannya Kesha. Dilihatin gambar teman-temannya. Ini gambar Kesha, coba dilihat nak. Ya Kesha, silakan dibacakan Kesha. Apa yang Kesha? Ketuhanan yang Maha Esa, bintang, kemanusiaan yang adil dan beradab, rantai, persatuan Indonesia, pohon beringin. Kerakyatan yang
hasilnya semua dikumpul ya, nah dikumpul ke depan. Ayo sekarang siapa yang berani menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa yang berani tunjuk tangan? Oke, Kesya, silakan Kesya. Bisa jelasin ke teman-temannya apa yang sudah kita pelajari hari ini? Lambang sila. Lambang sila apa, Kesya? Garuda Pancasila. Iya, Garuda Pancasila. Kasih tepuk tangan untuk Kesya. Ya, jadi nah hari ini kita sudah belajar bunyi sila-sila Pancasila. Ada ketuhanan yang Maha Esa. Terus apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Yang keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima ada apa, Nak? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya sila pertama apa? Dua apa? Tiga apa? Empat apa? Yang kelima apa? Adil dan kapas. Sudah bisa semua? Ibu akan membagikan lembar refleksi. Ini cara mengisinya. Coba perhatikan ke depan, Nak. Di sini yang pertama Ibu kasih contoh ya. Saya sudah hafal sila-sila Pancasila. Kalau kalian sudah hafal, kalian kasih tanda checklist centang di emot yang senyum nih. Nih tandanya senyum. Yang kedua di sini ada emot yang biasa saja. Yang terakhir ada gambar sedih nih. Senyumnya sedih. Berarti kalian belum hafal sila-sila Pancasila. Nah sekarang dikumpul lembarnya. Lembar refleksinya dikumpul dulu sini. Kalau sudah, semua alat tulis dimasukkan ke tas. Dicek lacinya, Nak, jangan sampai ada yang ketinggalan. Sebelum pulang, sampai di rumah, jangan lupa belajar ya. Dihafalkan lagi bunyi-bunyi sila Pancasila, lambangnya. Silakan dibuka-buka lagi nanti bukunya, dipelajari lagi di rumah. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Ayo Ferdi. Silakan diundang dulu minumnya. Silakan dulu. Haus ya. Alhamdulillah Ibu suka ya dari serangkaian kegiatan supervisi akademik yang sudah kita lalui kemarin, seperti dari kemarin apa Bu? Observasi dan pasca observasi. Akhirnya kita sudah sampai ke tahapan pasca observasi telah melakukan kegiatan observasi pembelajaran di kelas. Baik itu dari analisis hasil data yang tadi saya amati, ya dalam kegiatan pembelajaran yang Usika lakukan, Usika itu sudah dapat mengembangkan persepsi. Terus Usika juga sudah menerapkan strategi pembelajaran yang mendidik sesuai dengan kebutuhan murid. Bu Sika juga sudah memanfaatkan sumber belajar atau media yang bervariasi sesuai dengan pembelajaran diferensiasi definisi konten. Selanjutnya, Bu
sudah melaksanakan penilaian hasil belajar itu sesuai dengan produk ya, sesuai dengan produk dengan dengan keinginan mereka atau mereka untuk menulis atau menggambar begitu. Nah, baik Bu Sika, bagaimana perasaan Bu Sika setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas dengan observasinya saya sebagai supervisor? Perasaan saya yang pertama memang sebenarnya seperti agak kurang percaya diri karena biasanya mengajar tidak diamati oleh guru-gurunya, mengajar sendiri, ini diamati, dilihat. Tapi di situ juga saya juga merasakan tahu di mana kurangnya saya mengajar, kemudian tahu apa sih yang harus saya lakukan ke depannya, dapat penilaian dari teman sejawat saya, dapat masukan. Di situ saya juga akan mendapat banyak pengalaman seperti itu. Berarti intinya Bu Sika ya pertamanya itu sedikit kita sedang mengajar di awal sih pasti punya perasaan yang grogi gitu. Tapi kan sudah kita sepakati dari awal kita melaksanakan kegiatan supervisi akademik ini bukan untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah atau siapa yang lebih pandai. Ini adalah mitra Bu Sika. Nanti suatu saat Bu Sika juga boleh mensupervisi saya begitu. Baik Bu Sika, dari kegiatan pembelajaran yang tadi Bu Sika lakukan, apakah Bu Sika sudah merasa tujuan pembelajaran Ibu sampaikan kepada peserta didik itu sudah sesuai dengan harapan begitu? Untuk tujuannya sendiri kan peserta didik mampu menyebutkan sila Pancasila dan simbol-simbolnya di buku. Iya. Nah, kalau sesuai atau tidak berdasarkan kemarin observasi itu sudah terlihat anak-anak sudah mampu menyebutkan sila-sila Pancasila dan simbol-simbolnya. Namun ada beberapa sih kendalanya seperti kemarin kan menggunakan metode snowball drawing. Iya. Mungkin mereka ada yang bisa, sebagian juga ada yang belum mampu, tapi mereka menyebutkannya melalui tulisan mereka seperti gambarnya. Mereka tidak bingung seperti Pancasila simbolnya yang pertama bintang. Mereka menyebutkan masyarakat, tapi mereka tahu gitu. Iya, mereka tahu. Mereka menyebutkannya dengan cara menggambarkannya seperti itu. Itu kan sama-sama tujuannya sama gitu. Mereka tahu, mereka juga bisa mengerti apa sila-sila yang pertama apa, simbolnya apa, seperti itu. Jadi Bu Sika merasa kalau tujuan itu terlihat dari mereka bisa menuliskan dan menyebutkan dan menggambarkan, berarti Bu Sika sudah merasa kalau tujuan yang kemarin di RPP atau yang dituliskan di RPP itu sudah tercapai. Meskipun Bu Sika merasa ada metode atau seperti snowball drawing yang Bu Sika sebutkan itu kurang semuanya istilahnya bisa terlibat aktif begitu ya Bu Sika ya. Oh iya. Nah Bu Sika, dari catatan atau analisis data yang tadi kita sudah sepakati bersama di awal pembicaraan kita tadi. Nah di situ kan ada area pengembangan, ada 4 area pengembangan seperti yang Bu Sika sudah dapat menyampaikan pembelajaran dan menggunakan persepsi. Kemudian Bu Sika sudah membuat strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Bu Sika juga sudah memanfaatkan sumber belajar atau media belajar, dan penilaian hasil belajar, evaluasi pun Bu Sika sudah lakukan. Kira-kira Bu Sika dari area pengembangan yang sudah kita sepakati di awal dari analisis data observasi tadi nih, Bu Sika akan memperbaiki area pengembangan yang dari keempatnya itu apakah akan semuanya ataukah diantaranya begitu Bu Sika? Untuk keempat itu akan diadakan ke depannya. Ya. Pertama, kegiatan yang pertama itu apresiasi. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin saya akan melaksanakan literasi dulu sebelum belajar. Jadi dikasih waktu 5 atau 10 menit untuk membaca. Boleh membaca buku yang sudah disediakan di sekolah di app. Kemudian setelah itu baru dimulai belajar seperti itu. Oh, itu untuk yang
pembukaan ya, pembelajaran pembukaan, selain salam, doa, menanyakan kehadiran murid gitu, Bu Sika ingin menambahkan literasi begitu 5 atau 10 menit. Selanjutnya area pengembangan selanjutnya Bu Sika. Kemarin sudah menggunakan metode Simulable Learning. Iya. Untuk pertemuan selanjutnya, pembelajaran selanjutnya rencananya akan menggunakan metode diskusi atau kelompok, karena kemarin kan di kampus kan hanya untuk tugas mandiri, belum ada kelompok. Iya. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya saya rencananya menggunakan metode diskusi atau kelompok agar mereka bisa saling bekerja sama, membantu dari siswa yang lainnya. Kemudian di sini juga saya menggunakan metode kompetisi. Jadi nanti saya akan memberikan tugas mereka secara kelompok mana yang bisa menyelesaikan dengan benar, menyampaikan dengan baik, akan mendapatkan poin yang lebih besar dan akan mendapatkan reward nilai. Seperti itu. Jadi untuk yang area pengembangan strategi pembelajaran, untuk selanjutnya kita akan menggunakan metode diskusi berkelompok, di mana nanti antara yang siswa yang satu kemungkinan bisa jadikan tutor sebaya gitu maksudnya ya. Biasanya kan kalau teman saling belajar sama-sama temannya kan lebih Iya, mungkin lebih nyantai di sini ya. Bagus sekali tuh Bu Sika. Nah, untuk yang area pengembangan penggunaan media atau sumber belajar Bu Sika yang sesuai dengan diferensi konten ya, kalau kita pembelajaran diferensiasi sesuai dengan implementasi kurikulum merdeka. Untuk medianya mungkin kemarin kan kita sudah berbagi kelas. Rencananya untuk pertemuan selanjutnya saya akan mengajak peserta didik untuk belajar di luar menggunakan media yang ada di lingkungan sekitar. Biasanya kan anak-anak lebih suka melihat yang nyata gitu. Iya. Daripada mereka membayangkan, mereka lebih paham, lebih nyambung dengan hal-hal yang nyata seperti itu. Saya mengajak untuk belajar ke lingkungan. Jadi Bu Sika ingin memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar. Jadi pembelajaran langsung, pengamalannya langsung di lingkungan atau sekitar kita ini ya Bu Sika ya. Terima kasih Bu Sika. Nah, untuk selanjutnya Bu Sika tentang yang penilaian. Kalau penilaian itu kan biasanya kan sesuai dengan diferensiasi itu adalah produk. Ya, produk itu adalah suatu kepahaman dari diferensiasi konten gitu. Nah, kemarin di pembelajaran yang di pra dan di obsernya, Bu Sika sudah mempraktekkan supaya anak itu bisa membaca, menulis, sama menggambar atau menyebutkan ya Bu Sika ya. Nah, apakah di area pengembangan penilaian hasil belajar ini atau diferensiasi produk ada yang ingin Bu Sika kembangkan atau cukup dengan itu saja? Ada sedikit yang akan dikembangkan buatnya. Rencananya untuk belajar selanjutnya itu saya akan memberikan kebebasan siswa saya menyampaikan materi yang sudah saya sampaikan, materi sudah mereka pahami, bisa mereka sampaikan melalui bernyanyi, bisa menyebutkan misal simbol-simbol Pancasila dengan cara bernyanyi lagu yang mereka suka, tapi liriknya diganti dengan simbol Pancasila seperti itu. Kemudian juga bisa disampaikan dengan bercerita. Mereka bisa bercerita apa saja yang mereka dapatkan, yang mereka pahami dengan bahasa mereka sendiri. Jadi tidak dipatokkan dengan satu, saya harus ini, anak-anak harus ini, tidak. Tapi saya berikan kebebasan kepada mereka seperti itu. Baik, kalau yang di pembelajaran sebelumnya yang sudah kita praktekkan bersama itu kan Bu Sika berarti tidak masih batasan ya, batasan anak itu untuk bisa hanya menuliskan, hanya menyebutkan, hanya menggambar. Tetapi di sini Bu Sika memberi kebebasan kepada peserta didik atau murid-murid kita untuk menyampaikan kepahaman itu dengan cara lain atau dengan wujud yang lain, dengan yang Bu Sika bilang tadi, dengan cara bercerita mungkin, dengan membuat atau menyanyikan sebuah lagu, begitu, mungkin puisi dan sebagainya ya Bu Sika ya. Ya Bu Sika. Nah, selanjutnya Bu Sika, rencana aksi pengembangan diri ini kira-kira apa nih Bu Sika? Untuk rencananya mungkin 5 atau 4 hari ke depan, karena ini kan pelajaran PK
apakah setelah supervisi akademik ini sudah selesai atau gimana Bu Sita? Percaya sih Bu, di sini kan kita kan sudah disupervisi. Jadi juga kita akan mengerti, oh seperti ini pembelajaran yang baik. Kita jadi mengerti apa kurangnya. Jadi kita masih ingat, tidak harus dipantau oleh teman, kita juga harus melaksanakan pembelajaran dengan baik. Pembelajaran yang memperhatikan siswanya beserta didiknya, yang membuat mereka bahagia. Di mana setiap pembelajaran yang bahagia, yang menyenangkan, maka pembelajaran akan mudah diserap oleh peserta didik. Gitu ya. Jadi rencana aksi pengembangan diri fisika itu tidak hanya berhenti sampai setelah kegiatan kita ya Bu Sita ya. Ini berlaku untuk terus menerus gitu. Kita jangan lupa berarti kolaborasi harus tetap, karena untuk melakukan perubahan kita tidak bisa sendiri atau bersika sendiri atau saya sendiri gitu. Tapi kita harus bersama-sama dengan rekan sejawat yang lain gitu, untuk melakukan pengembangan diri kita gitu Bu Sita. Nah baik Bu Sita, dari percakapan coaching tentang pasca observasi ini, saya merasa dari kegiatan kita supervisi akademik yang pertama yaitu pra-observasi, observasi sampai ke pasca observasi, kalau dilihat dari pembelajaran dari RPP yang Bu Sita buat, dari perencanaan, pelaksanaan, bahkan sampai ke penilaian, saya rasa Bu Sita itu sudah hebat luar biasa. Mohon dikembangkan kembali, mari kita bersama-sama melakukan perubahan untuk kebutuhan peserta didik kita. Terima kasih Bu Sita atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak.